Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulana Sari, saya dari Manajemen Regular Test. Saya akan mempresentasikan tentang credit card atau kartu kredit. Credit card atau kartu kredit merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan penerbit kartu kredit atau issuer. Pemegang kartu kredit atau credit holder, penjual kartu kredit atau jasa, dan perantara. Dalam pembiayaan dengan kartu kredit, seorang pemegang kartu dapat melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang didapatkan dengan menandatangani tanda pelunasan yang kemudian akan ditagih kepada penerbit kartu kredit oleh penjual atau melalui jasa perantara. Selanjutnya, penerbit kartu akan menagih kepada pemegang kartu di kemudian hari dengan menambahkan biaya-biaya seperti bunga, annual fee, uang pangkal, denda, dan sebagainya melalui jasa perantara. Dasar hukum dari pembiayaan dengan kartu kredit adalah asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH terdata sehubung dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit. Pada dasarnya, tidak ada dalam dua KUH perdata atau KUH dagang yang mengatur khusus tentang kartu kredit. Namun, ada peraturan perundang-undang lain yang tercantum di dalamnya mengenai penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, yaitu Kepres nomor 61 tahun 1988, Kemenku nomor 1251, KMK 013 tahun 1988, UU Perbankan, dan perundang-undang lain yang berkaitan dengan kartu kredit. Hingga kini, seringkali kita dengar tentang kejahatan yang menggunakan kartu kredit atau pemalsuan kartu kredit yang modus operandinya antara lain dengan hilangnya kartu kredit atau lost card, kartu kredit palsu atau counterfeit card, percetakan berulang-ulang atau record of writing, kartu putih atau white plastic, pemecahan tagihan atau speed charge, penyebaran pembelian atau spending rate, kartu kredit yang tidak diterima atau non-reverse card, kartu dari bocoran informasi, dan kejahatan dalam pengiriman kartu. Bagi kejahatan-kejahatan ini dikenakan ancaman pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 JO, pasal 264 KU, tindak pidana penipuan pasal 374 KUHP, tindak pidana korupsi bila melibatkan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah, dan tindak pidana di bidang paten dan merek. Ada fungsi lebih kartu kredit lebih jelasnya sebagai berikut. Kartu kredit sebagai dana darurat atau emergensi. Yang dimaksud dengan dana emergensi ini adalah dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat, darurat, dan mendadak. Yang kedua, kartu kredit sebagai dana opportunity. Maksud dari dana opportunity adalah dana untuk mengambil peluang bisnis atau bisa juga ingin berinvestasi yang langka dan belum tentu peluang itu datang. Selanjutnya, kartu kredit bisa digunakan untuk mengumpulkan sebagai bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan. Selain itu, bisa juga digunakan untuk mencatat pengeluaran yang penting.
Kekurangan kartu kredit. 1. Banyak biaya tambahan. Ketika menggunakan kartu kredit, ada beberapa jenis biaya yang harus kamu keluarkan pada perusahaan. Biaya-biaya ini jumlahnya bisa lebih besar dari yang menggunakan sarana peminjam uang lainnya. Yang kedua, berhubungan dengan skor kredit. Skor kredit merupakan hal yang dapat menentukan apakah pengajuan peminjamanmu diterima atau tidak. Jika kamu memiliki skor kredit yang baik, kamu berkesempatan membuka kartu kredit lain atau melakukan peminjaman. Yang ketiga, ketagihan untuk berhutang. Kemudahan membayar dengan kartu kredit bisa membuatmu merasa nyaman untuk berhutang. Kartu kredit dapat membuatmu sulit mengontrol diri untuk membayar atau membeli sesuatu tanpa punya uang cash pada saat itu. Banyak pengguna kartu kredit terjebak dalam masalah ini. Sebagai contoh, gambar di samping poster ini tentang syarat atau cara-cara untuk mendapatkan kartu kredit. Mau punya kartu kredit, perhatikan dulu hal-hal berikut. Persyaratan pengajuan, pastikan riwayat keuangan aman, dan cara membayar kartu kredit, biaya-biaya lain, memiliki kartu kredit seperlunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.